jumpa lagi di channel aku. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan semakin sehat ya. Nah, hari ini aku masih seputaran khas Palembang karena itu makanan yang favorit aku dan anak-anak semua ya. Nah, hari ini mau buat apa? Yaitu buat laksan dari ikan belida. Kapan hari aku pernah buat laksan dari ikan tenggiri. Nah, hari ini pakai ikan belida, pasti rasanya best banget. Oke, apa aja bahan-bahannya dan cara pembuatnya? Simak terus videonya ya. Nah, ini ya, pakai ikan belida udah digiling ya. Aku buat sedikit untuk 2 kali makan aja ya. Nah, ini sagu tani, aku pakai sagunya seperti ini. Ya, sagu tani ya. Kalau teman-teman nggak punya yang seperti ini, boleh juga yang liong pit atau liu cukang ya. Nah, ini ada garam, ini untuk adonan laksannya ya. Garam, bawang putih, ini tadi aku parut karena sedikit. Ini aku pakai penyedap, air es. Udah simple, ini untuk adonannya ya. Nah, ini bahan kuahnya. Teman-teman, aku kapan hari kan pernah tuh buat bumbu tewan atau bumbu modern yang paling sedap pakai udang galah ya. Nah, ini kan udah aku bungkusin nih segini 200. Nanti kita pakai separohnya, itu kan berarti 100 gram ya, atau secukupnya aja. Nah, ini yang premium. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jualan tanpa pakai ini, nggak apa-apa ya. Bisa pakai bumbu yang ada di sini aja. Oke. Nah, ini bumbunya. Ini aku pakai cabai giling, cabai yang beli di pasar ya. Cabai merah keriting tuh yang digiling. Ini ada bawang putih, bawang merah, ini jahe. Nah, sebetulnya bumbu ini udah ada bawang merah, bawang putih, jahe. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai ini, pakai bumbu yang ini ya. Nah, ini ada daun salam, ada selai, ada lengkuas. Ini geprek-geprek aja ya. Oke, ini air dan ini santan pasar. Aku selalu pakai santan pasar ya. Nah, ini bumbunya tambahan. Karena laksa itu kan cenderung merah ya. Jadi aku pakai nih bumbu rempahnya ketumbar. Ini garam, kaldu bubuk, dan penyedap. Oke. Nah, sekarang kita buat adonan laksannya ya. Nah, ini ikan. Ini ikannya tadi masih beku ya. Tapi nanti kita aduk-aduk juga lama-lama cair juga ya. Masih beku ya. Nah, ini kita tuang air es. Sedikit-sedikit ya. Ini jangan dihabisin ya, nanti disisain untuk melarutkan garam ya. Ini kita aduk-aduk aja gini dulu. Nah, tuh lama-lama juga dia cair ya. Nah, ini kita tuang sedikit lagi. Nah, ini kan sisanya kita masukin penyedap sama garam. Ya, nanti kita aduk. Kita aduk dulu sampai larut. Nah, ini aku pakai bawang putih ya teman-teman. Apapun aku tekwan ke atau celimpungan, pempek semua pakai bawang putih. Jadi rasanya tuh harum, sedap. Tapi selera ya, kalau nggak suka jangan pakai. Oke, kita masukin air garamnya. Nah, nanti dia kalau udah masuk garam tuh biasanya kental lagi ya. Ikan kalau udah masuk garam dia jadi kental. Oke, kita aduk aja. Nah, teman-teman, kalau udah masuk garam tuh dia kental ya. Tuh, kental ya. Nah, teman-teman, ini kan laksan adonannya tuh agak kenyal ya, agak banyak kanji. Karena kan nanti kita rebus sama kuah ya. Tuh. Nah, ya, kalau diginiin agak berat. Nah, udah kita masukin sagu. Kita masukin sagunya ya. Ini sagunya agak banyak karena kan adonannya tuh kenyal. Nah, kita aduk aja. Ini sama ya seperti buat pempek lenjer, cuma nanti bentuknya beda. Kalau lenjer itu kan kayak tabung ya, panjang. Nah, kalau untuk laksan itu dia agak pendek terus pipih ya. Nah, teman-teman, memang kalau adonan pempek, tekwan, model dan lain sebagainya itu memang lengket ya. Tapi bukan kita tambah kanji, nanti keras. Jadi tangan kita nanti kita balur tepung aja, tepung sagu sama talanannya ya. Oke, ini seperti ini siap ya. Oke teman-teman, ini cara buatnya biasa ya. Ini kita taburin dulu tepung sagu. Ini tangan juga ya. Nah, ini adonan. Kalau teman-teman mau jualan bisa ditimbang ya, misalnya 100 gram atau 50 ya. Nah, gini aja.
Kira-kira besarnya seberapa? Oh ya teman-teman, aku sambil didihin air ya, ini didihin air, jadi nanti enak. Ini udah selesai, tinggal cemplung ya. Jadi sambil, nah ini kita begini. Kita apa namanya, kita aduk gini, jangan sampai ada yang retak ya, biar halus sampai enak dibentuk. Kalau lengket bisa tambah sagu. Ya kalau ada sampai yang retak gini kita tutup, kita cubit-cubit. Nah biasanya kan kalau lenjer ini panjang ya, nah ini dia bentuknya pendek. Nah ya dia bentuknya biasa kan kalau lenjer tuh panjang, ini bentuknya pendek. Terus kita tekan gini, nah ya kita pipikan sedikit, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Nah teman-teman, ini akan aku buatnya besar ya, besar, jadi cuma sedikit. Memang ini porsinya untuk 2 kali makan aja, untuk 2 orang porsi ya. Nah ini kita bentuk sampai enak dibentuk, sampai enak dibentuk. Kita gini dulu ya, jangan sampai ada yang retak-retak seperti ini. Kita pijit-pijit dulu. Nah dia pendek, nah dipipihin gini ya. Boleh pendek, boleh panjang, tapi pipih ya. Oke. Nah ini udah aku bentuk, enak kan? Tinggal masukin aja sini tuh. Airnya udah mendidih. Nah teman-teman, ini udah ngapung ya tuh ya. Jadi dia bentuknya pipih begini ya. Lalu kita angkat ya. Udah pada ngapung. Ini yang satu belum ya, kayaknya masih ngapungnya belum banyak. Oke, selesai semua, alhamdulillah ya, jadi 5 tuh. Nah sekarang kita buat kuahnya laksan ya. Nah teman-teman, ini aku belum pakai minyak karena tadi blendernya ini aku pakai air, jadi kita keringin dulu. Nanti kalau udah kering baru kita kasih minyak ya. Nah teman-teman, ini cabai giling yang aku beli di pasar ya, kita pakai secukupnya aja. Ini kan pakai air nih dari freezer, jadi biar aku keringin dulu. Nanti kalau udah ini yang beruntung juga boleh ya. Ini seleranya aja secukupnya ya. Nanti kalau udah kering baru kita kasih minyak. Nah ini udah mulai kering ya, kita masukin minyak secukupnya. Nah kita masukin serai, lengkuas, dan salam. Oke, kita masukin ketumbar, kita masukin penyedap sama kaldu bubuk, garam. Nah ini kita masukin bumbunya, kecil-kecilin dulu ya, bumbunya tewan atau model ya, secukupnya aja. Nanti kita cicipin, kalau kurang kita tambah ya. Kita tuang air. Secukupnya ya. Jangan terlalu kental santannya ya. Nah, nanti kalau udah mendidih kita masukin santan. Baru masukin potongan laksannya ya. Jadi kuahnya memang kalau laksan itu agak merah-merah. Kalau celimpungan kuahnya agak kuning-kuning. Oke, kita tuang santan. Ini teman-teman, aku pakai santan pasar, santan yang kental ya. Kan tadi pakai air, jadi nggak terlalu kental banget. Tuh masih beku. Oke teman-teman, sambil nunggu santannya mendidih, kita potong-potong. Ini adonan laksannya ya. Ini kan tadi masih hangat-hangat ya. Kita potong saya begini. Ini potongnya selera, mau berapa senti ya. Tuh ya, matang ya. Tuh kenyal.
Dia memang agak banyak kanjinya, jadi agak kenyal ya. Tuh, mantap. Nah ini secukupnya aja ya, untuk misalnya untuk berapa porsi, 2 porsi, cukupnya aja. Ini kita aduk jangan sampai pecah. Teman-teman kita aduk ya, jangan sampai pecah. Kalau pecah nanti santannya jelek. Kita masukin. Nah teman-teman, ini kita tinggal nunggu mendidih aja. Dia mendidih, kita matiin, tapi ini apinya jangan besar ya, kecil aja, karena kan pentolnya juga baru matang kan. Oh iya teman-teman, ini diaduk-aduk gini ya supaya jangan pecah santannya. Kalau pecah nanti warnanya jelek, maksudnya berbintik-bintik. Oke teman-teman, tuh udah mendidih ya, tuh mendidih, kita matikan aja, takut nantinya keluar. Alhamdulillah teman-teman, ini laksan ikan belida ya, khas Palembang, asli Palembang nih, laksan ya. Nah udah selesai, sekarang tinggal aku plating di mangkok ya. Oke, ini sekarang aku tuang ya. Biasanya kalau di Palembang nih gini, kuahnya tuh merah-merah, bukannya merah banget nih, oranye, karena kan ini pakai cabai merah keriting. Atau kalau teman-teman mau merah banget itu bisa pakai cabai kering ya, cuma rasanya nggak pedas bang. Nah teman-teman, ini kan laksanya cabai keriting kurang pedas ya. Nah aku tambahin ini sambelnya Taiwan atau model. Ini udah ada ya caranya buatnya ya. Nah ini biasanya tuh kalau laksan atau celimpungan tuh pakai kucai ya. Ini sedihnya teman-teman, kucai aku punya pohonnya. Tiap tumbuh diambil, jadi marah dia tuh, tinggal sedikit ya. Nah ini bawang goreng deh. Oke. Nah sekarang kita kasih bawang goreng. Oke, kita taburin kucai ya. Gini. Ini ciri khasnya kalau laksan tuh pakai kucai ya. Nah teman-teman, misalnya nggak ada kucai, nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya, karena kalau diganti daun bawang kayaknya rasanya beda ya. Nah sekarang aku mau cobain kuahnya dulu. Ini original ya, tanpa racikan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak nian. Nah sekarang ini kan karena nggak pedas, jadi aku kasih sambal. Mungkin bagi teman-teman jangan ikutin aku ya, karena aku suka sambal tuh. Lebih mantap lagi nih kalau pakai sambal. Wow, tuh apalagi sambalnya disiram ke pentolnya. Wah, mantap. Nah teman-teman, aku potong dulu ya. Dia sih nggak keras teman-teman, kenyal ya, karena kan kanjinya nggak sedikit ya. Nah jadi harus potong pakai garpu. Nggak pakai garpu juga nggak apa-apa sih. Nih sekarang aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Teman-teman, enaknya sampai ke ubun-ubun. Enak banget teman-teman, sedap banget, mantap nih, apalagi untuk cuaca mendung-mendung kayak gini. Waduh, mantap deh teman-teman. Oke teman-teman, ini udah enak banget, coba ya, ini layak banget untuk dijual, ide bisnis teman-teman, atau mau online atau mau langsung buka kedai. Wah mantap, aku doain laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya kumpul. Oke, sampai sini saya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye.